gejala awal nih dok, yang Mhm. menunjukkan kalau anak ini ada masalah pada ginjalnya itu? Yang pertama adalah kelopak matanya bengkak pada. Apakah ada faktor-faktor resiko khusus dok yang bisa meningkatkan kalau anak ini akan mengalami masalah pada ginjal? Nutrisi pada ibu pada saat kehamilan, kemudian Berapa sering sih dok anak harus menjalani pemeriksaan urin rutin? Oke, berapa banyak? Mari kita berkaca pada negara-negara yang melakukan urin screening ya. Contohnya saja sekarang the best role model itu adalah Jepang. Jadi Jepang melakukan. Halo Sobat Somea semuanya, ketemu lagi dengan saya Kalia Labita di acara RSHS Podcast. Tentunya di sini merupakan salah satu sumber terpercaya mengenai kesehatan terkini dan gaya hidup sehat. Nah, hari ini kita akan membahas betapa pentingnya untuk kesehatan ginjal anak. Nah, kita mengundang salah satu expertnya nih, Dokter Rini Rosanti, spesialis anak sudah bersama kita di sini. Halo dokter. Halo Dokter Kalila. Terima kasih sudah datang ke acara RSHS Podcast dok. Ya, Mungkin sama-sama. sebelum kita mulai membahas dan mengupas tuntas mengenai kesehatan ginjal anak nih, mengenai bagaimana sih kita mendeteksi kalau ada kelainannya, dokter boleh dulu dok perkenalan diri. Oke, halo Sobat Somea, nama saya Rini, saya praktisi klinis dari bagian ginjal anak Rumah Sakit Hasan Sadikin. Mungkin itu aja Dokter Kalila. Oke, baik dok ya. Jadi dokter ini juga tentunya sudah biasa dan bertemu dengan pasien-pasien anak dengan kelainan ginjal mungkin ya dok, Ya, dengan betul. penyakit-penyakit ginjal ya dok ya. Nah hari ini kan kita tuh pengen tahu nih dok, gimana sih kita cara mendeteksi dininya, kemudian gimana sih langkah-langkah kita untuk mencegah tentunya ya dok ya. Karena kan jangan sampai ginjal itu sudah rusak ya dok di sini ya. Yang kita harapkan kita bisa mencegahnya. Jadi diharapkan kita bisa men-share nih ke semua Sobat Somea yang ada di rumah yang menonton acara podcast ini. Nah mungkin kita bisa langsung nih ya dok, lanjut ke pertanyaan pertama. Oke. Jadi bisa nggak sih dok dijelasin dulu apa sih peran ginjal ini terhadap tubuh anak-anak? Oke. Terus gimana sih dok? Apakah dia itu penting atau tidak? Terus kenapa orang tua tuh harus memperhatikan kesehatan dari ginjal anak-anaknya ini? Ya. Jadi kalau dikatakan peran ginjal itu penting atau tidak ya tentu saja sangat penting ya, karena ginjal merupakan salah satu organ yang utama ya di tubuh kita. Fungsinya apa? Yaitu pada umumnya sama ya, pada prinsipnya fungsi ginjal ada fungsi untuk menyaring ya. Apa yang disaring? Yang disaring adalah zat-zat beracun dibuang ke dalam urin, kemudian fungsinya apalagi mengambil atau menyerap zat-zat yang masih dibutuhkan oleh tubuh. Selain itu juga ginjal juga ada menghasilkan hormon ya, jadi begitu fungsinya. Jadi itu ginjal itu sangat penting, terutama ya. Bayangkan saja jika fungsi filtrasi, misalnya fungsi penyaringan rusak, maka racun akan tertumpuk ya di dalam tubuh, sehingga itu sangat mengganggu pertumbuhan dan metabolisme anak kita. Wah, berarti memang sangat penting ya dok, dan harus sangat dijaga ya dok untuk kesehatannya ini. Nah kalau misalnya tanda-tanda atau gejala awal nih dok, yang menunjukkan kalau anak ini ada masalah pada ginjalnya itu seperti apa dok? Jadi untuk tanda dan gejala awal yang mungkin orang tua dapat lihat, yang pertama adalah kelopak matanya bengkak pada pagi hari. Ya, kemudian pelan-pelan siang hari menghilang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin perubahan warna urin. Ya, perubahan warna urin. Warnanya menjadi merah segar atau seperti air cucian daging, atau kita bisa sebut sebagai seperti Coca-Cola katanya. Begitu. Mungkin itu dua hal yang harus orang tua perhatikan baik-baik ya. Nah, apabila nih dok, orang tua udah mendeteksi nih, udah nangkep nih sinyal-sinyal seperti yang tadi dokter sebutkan nih dok. Ya. Apa sih dok yang harus dilakukan oleh orang tua dok? Oh ya,
Tentu saja pasti, tentu saja kalau melihat keluhan yang seperti saya tadi sebutkan, misalnya bengkak pada kelopak mata di pagi hari, kemudian perubahan warna urin menjadi merah, itu pasti orang tua akan panik ya. Nah, jadi ya di balik kepanikan, saya harap orang tua bisa segera berobat ke dokter ya. Boleh ke dokter anak terlebih dahulu ya, boleh saja. Jadi untuk dipastikan apakah keluhan yang Bapak Ibu keluhkan seperti mata bengkak itu betul-betul dari ginjal, bukan masalah alergi misalnya, dan perubahan urin yang tadi disampaikan itu betul-betul disebabkan oleh kelainan ginjal, misalnya bukan karena makanan atau minuman yang dimakan gitu. Oke, jadi kita harus tahu benar ya dok ya. Kita bisa mendeteksi dini ya sebenarnya itu ya dok ya. Nah, mungkin nanti lanjutannya baru nanti akan diperiksakan ke dokter anaknya gitu ya dok ya. Nah kemudian ini kan kami dengar nih dok, katanya ada program pemeriksaan urin pada saudara kandung pasien yang menderita penyakit ginjal. Bekerja sama dengan Prodia di seluruh Indonesia. Betul deh dok? Ya betul. Oke. Nah, bisa nggak sih dok jelasin tujuan sama pentingnya program ini dok? Oke, jadi untuk menyambut World Kidney Day tahun 2025 ini, kami perkumpulan dokter anak ginjal seluruh Indonesia bekerja sama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia itu akan menyelenggarakan program multi-center ya. Jadi kita memberikan layanan gratis screening urin pada saudara kandung pasien-pasien anak yang menderita sakit ginjal. Tujuannya apa? Sebenarnya ini merupakan hanya entry point untuk bisa men-screening ya, bisa mendeteksi atau menyaring lebih banyak lagi anak-anak dengan penyakit ginjal. Ya, kita mulai dengan saudara kandung pasien anak yang menderita penyakit ginjal gitu. Kenapa nih dok yang dipilih saudara kandung dok? Oke, saudara kandung karena beberapa penyakit ginjal itu ada yang diturunkan. Ya, ada yang diturunkan. Jadi misalnya pada pasien bocor ginjal ya, pada penyakit bocor ginjal pada anak ada tipe yang diturunkan. Oleh karena itu, dengan memeriksakan urin ya pada saudara kandung, maka kita akan dapat mendeteksi lebih awal sebelum saudara kandungnya bergejala. Nah, itu sangat penting. Jadi jangan sampai udah terjadi ya dok ya di sini ya. Makanya itu fungsinya diperiksakannya yang saudara kandungnya ya dok ya? Betul, karena kita harus menyadari dan memahami bahwa penyakit ginjal pada anak itu terkadang memang tidak bergejala. Jadi kita bisa menyebutkannya itu silent in nature. Jadi dia tidak bergejala dan tiba-tiba menimbulkan simptom seperti yang tadi dokter Kalila sebutkan, kelopak matanya bengkak pada pagi hari, kemudian air urinnya berwarna merah. Jadi sebelum gejala itu muncul kita deteksi lebih awal lagi dengan pemeriksaan urin. Oke dok, nah sebenarnya apa saja sih dok pemeriksaan yang dilakukan dalam tes urin rutin ini untuk mendeteksi masalah ginjal dok? Jadi mudah sebenarnya, pemeriksaan urin adalah pemeriksaan urin yang dapat dilakukan di puskesmas, ya, di fasilitas kesehatan primer. Apa yang tidak boleh ada di dalam urin ya, ada benda ya tidak boleh ada di dalam urin itu ada dua, yaitu protein dan sel darah merah. Jadi ketika kita memeriksakan urin di fasilitas kesehatan, maka sebagai seorang dokter kita harus mengevaluasi apakah di dalam urin ini didapatkan protein atau sel darah merah. Itu dua hal yang paling penting. Oke, jadi kalau misalnya sampai ada dua hal itu akan memungkinkannya ke arah lain nih dok? Iya, kita punya ada protokol khusus atau ada guideline khusus yang harus kita lewati ya oleh dokter anak. Kita sudah membagi tugas apa yang bisa dikerjakan oleh dokter anak di fasilitas kesehatan primer, apa yang harus bisa dikerjakan oleh dokter spesialis anak ginjal, itu ada evaluasi khususnya. Kalau selama ini ya dok ya kan kita yang tahu itu kan sebenarnya dewasa yang sering penyakit ginjal ya dok. Tapi ternyata anak tuh banyak juga nih ya dok di Indonesia. Itu biasanya apa nih dok penyakit-penyakit yang sering diderita oleh anak-anak di Indonesia dok untuk penyakit ginjal? Jadi pada klasifikasi jenis penyakit pada umumnya, jadi penyakit itu ada penyakit yang penyakit bawaan, kemudian infeksi, peradangan, dan tumor ya, tumor gitu. Jadi semuanya untuk penyakit ginjal itu ada pada anak gitu. Yang terbanyak apa nih dok di Indonesia dok? Yang terbanyak mungkin saat ini peradangan pada ginjal ya, peradangan pada ginjal, bocor ginjal itu yang paling banyak.
Baik. Apakah ada faktor-faktor resiko khusus dok yang bisa meningkatkan kalau anak ini akan mengalami masalah pada ginjalnya dok? Oke, faktor risiko khusus. Ini berkaitan dengan keadaan perinatal ya saat sebelum anak lahir ya. Tentu saja nutrisi pada ibu pada saat kehamilan, kemudian apabila anaknya lahir prematur misalnya, kurang bulan, kemudian berat badan lahir rendah, itu beresiko untuk seorang anak mengalami hipertensi atau penyakit ginjal kronik kemudian hari. Jadi itu khusus, kita harus memberi perhatian khusus pada anak-anak yang berisiko dengan pemeriksaan urin dan pemeriksaan tekanan darah gitu. Oke. Pemeriksaan tekanan darah, apakah itu kalau anak itu dok misalnya dia ada penyakit lain itu berpengaruh nggak dok? Iya, sangat berpengaruh. Jadi pada umumnya kita rutin memeriksakan tekanan darah pada anak itu mulai usia 3 tahun. Tetapi pemeriksaan tekanan darah ini dimulai lebih awal ketika anak memiliki komorbiditas lain atau penyakit lain seperti dengan obesitas, kemudian dengan diabetes mellitus, atau pada pasien yang lahir dengan prematur tadi. Jadi ya, kita lebih awal. Oke, berarti yang di sini tuh kita juga harus lebih aware terhadap pasien-pasien yang sudah ada penyakit komorbid ya dok ya. Tentunya untuk pasien-pasien komorbid perlu diperiksakan juga ya dok ya. Ya, kesehatan ginjalnya. Kesehatan ginjalnya. Nah kalau langkah-langkah yang harus diambil orang tua nih dok untuk mencegah terjadinya masalah ginjal pada anak dan biar mastiin nih ginjal anak itu tetap terjaga dan tetap sehat seperti apa nih dok? Maksudnya perilaku sehari-hari. Tentu saja mungkin tidak ada yang spesial ya untuk ginjal, sama untuk menjaga kesehatan tubuh kita pada umumnya. Tapi mungkin saya akan memberikan beberapa notes gitu untuk ginjal. Yang pertama adalah mungkin makanan ya. Makanan, kita kembali ke makanan yang lebih alami. Tidak mengkonsumsi makanan cepat saji, karena makanan cepat saji itu banyak mengandung natrium yang tinggi. Itu akan menyebabkan anak mengalami hipertensi. Yang kedua, kemudian makan makanan yang kemasan mungkin dengan pemanis buatan yang terlalu banyak, jadi itu akan membuat anak kita obesitas ya. Dengan obesitas itu pun nanti akan mengganggu fungsi ginjal. Jadi itu secara tidak langsung makanan dan minuman yang dimakan itu juga mempengaruhi kesehatan ginjal anak-anak kita. Tadi dokter juga udah membahas mengenai infeksi ya dok. Mungkin kita boleh bahas masalah infeksi juga ya dok, karena rasanya infeksi itu lumayan sering juga ya dok ya. Ya, itu bagaimana sih dok cara orang tua untuk mencegah terjadinya infeksi dok? Oke. Infeksi saluran kemih ya, infeksi saluran kemih pada anak. Jadi anak itu kan usianya 0 sampai 18 ya. Nah, jadi untuk mencegahnya mungkin toilet training yang benar ya. Toilet training mulai dari usia 2 sampai 3 tahun itu kita harus mulai toilet training. Kemudian bagi bapak dan ibu yang anaknya memakai pampers harus rutin mengganti pampersnya setiap 3 sampai 4 jam sekali walaupun pampersnya masih kosong. Dan kita harus mengedukasi anak kita bagaimana cara membasuh alat kelaminnya, daerah kemaluannya ketika setelah pipis, yaitu dari arah depan ke belakang. Tidak boleh dari belakang ke depan, karena di belakang ada lubang anus, di sana banyak bakteri. Ketika anak membasuh daerah kemaluan dari belakang ke depan, maka itu nanti akan ikut terbawa, dia akan naik ke saluran kemih, begitu. Dan perilaku membasuh juga kita harus perhatikan, sebaiknya airnya bersih ya, dan dari air yang mengalir, tidak dari air yang tertampung. Oke. Saya ini juga perlu menjadi notes ya dok ya, karena sekarang kita sering dengar ISK Betul, gitu ya dok ya. Infeksi saluran kemih. Apalagi yang saya tahu juga ISK itu nantinya berpengaruh terhadap pertumbuhan perkembangan anaknya juga kan ya dok ya. Berarti emang kesehatan secara keseluruhan itu harus dijaga dengan baik ya dok? Iya betul, karena kita ketahui bahwa anak kita sedang tumbuh, jadi di masa pertumbuhan itu diharapkan kesehatan optimal. Ketika kesehatan tidak optimal, maka pertumbuhan jelas akan terganggu. Jadi anaknya sulit naik berat badannya, kemudian perawakannya akan menjadi pendek, itu harus kita hindari. Makanya biasanya yang saya tahu juga sering di screening ya dok ya, begitu anak yang berat badannya tidak naik dengan optimal, kadang-kadang suka di screeningnya ISK itu juga ya dok ya? Betul, periksa urin gitu, berat badan sulit naik, kemudian suka demam gitu ya, itu salah satu evaluasi yang dikerjakan. Apakah benar dok, ISK ini merupakan salah satu silent disease pada anak?
ISK, betul, mungkin tanda kutip silent ya. Ya betul-betul. Jadi ISK pada anak itu sangat berbeda dengan ISK pada dewasa. Jadi kalau pada dewasa itu gejalanya jelas Jelas ya. sekali, Dokter Kalila. Ya, demam, nyeri pinggang. Tetapi pada anak itu kembali lagi gejalanya sangat tidak spesifik. Terkadang anak cuma tidak nafsu makan, mengeluh nyeri perut, hanya mual, dan mungkin kadang-kadang ya tidak bergejala ya, begitu. Jadi memang pada anak, tetapi ada beberapa simptom sih yang bisa kita perhatikan kapan kita mencurigai, yaitu salah satunya adalah gejala saluran cerna justru. Ya, mual, muntah, kemudian tidak nafsu makan, nyeri perut di bagian bawah, begitu. Oh, jadi ini juga harus jadi perhatian ya dok ya buat yang di rumah. Kalau misalnya jadi nggak melulu sakitnya itu di Betul. ini ya dok ya, saluran untuk kemihnya itu ya dok ya. Ya, Tapi ya. malah kadang-kadang sampai ke saluran pencernaan ya dok ya. Iya, iya, jadi ada cross karena persyarafannya dekat, jadi gejalanya itu banyak gejala saluran cerna pada anak. Jadi untuk gejala-gejala berkemih seperti nyeri saat berkemih atau berkemihnya menjadi sakit itu biasanya pada anak yang lebih besar. Ya, usia remaja, usia sekolah mungkin ya, Usia sekolah. gitu. Kalau anak yang lebih kecil, tidak demikian gejalanya. Ya. Jadi kita memang benar-benar harus aware dengan segala yang sinyal-sinyal dari tubuh anak kita ya dok ya, supaya betul. tidak terjadi hal-hal yang semakin parah ya dok ya. Ya. Dan tentunya itu juga berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya anak juga ya dok. Betul. Ya. Oke, baik dok. Nah sekarang kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Somia di rumah nih dok. Yang pertama, apakah infeksi saluran kemih pada anak itu dapat mempengaruhi kesehatan ginjal mereka di masa depan? Oke. Jadi infeksi saluran kemih pada anak tentu saja itu sangat mempengaruhi kesehatan ginjal anak di masa mendatang. ISK yang seperti apa ya yang akan berpengaruh? Itu ISK yang tidak cepat diobati, kemudian infeksi saluran kemih yang selalu berulang-ulang, begitu. Jadi jika ada gejala ISK pada anak harus cepat berobat. Ya, berobat ke dokter anak dan harus segera disembuhkan. Ketika ISK-nya berulang-ulang, sedikit-sedikit infeksi saluran kemih, kembali lagi ada periode-periode infeksi saluran kemih, maka Bapak dan Ibu harus wajib mengkonsultasikannya ke dokter anak ginjal. Gitu. Karena nantinya takutnya semakin parah ya dok kalau tidak diobati dengan baik. Oke, lalu pertanyaan berikutnya dok, berapa sering sih dok anak harus menjalani pemeriksaan urin rutin? Oke, berapa banyak? Mari kita berkaca pada negara-negara yang melakukan urin screening ya. Contohnya saja sekarang the best role model itu adalah Jepang. Jadi Jepang melakukan pemeriksaan urin screening itu mulai dari anak usia 3 tahun sampai dewasa, sampai seumur hidupnya. Oleh karena itu, mari semoga ini bisa menjadi program nasional pemerintah ya. Saat ini Ikatan Dokter Anak Indonesia, Perkumpulan Dokter Ginjal Anak di Indonesia sedang berusaha untuk menggemborkan ya melalui World Kidney Day ini kita melakukan pemeriksaan urin pada saudara kandung anak dengan penyakit ginjal. Tentu saja ini nanti kita harapkan ini bisa dikerjakan oleh seluruh anak di Indonesia mulai dari usia 3 tahun setiap 1 tahun sekali. Cukup Dokter Kalila. Oke, setiap 1 tahun sekali dilakukan pemeriksaannya dok ya. Semoga ya ini dengan kita ngobrol di sini juga orang juga semakin aware dan mereka akhirnya mau memeriksa setidaknya setahun sekali ya dok. Betul. Jadi jangan tunggu sampai bergejala. Ya, itu terlambat sih. Kalau sudah bergejala itu maksudnya terlambat? Iya, terlambat. Jadi dengan pemeriksaan urin biasanya anaknya belum bergejala, Dokter Kalila. Anaknya bisa saja sehat, masih lari-lari begitu ya, ceria. Tetapi ketika kita menemukan protein atau darah di dalam urin, maka kita langsung melakukan evaluasi atau investigasi cepat. Ya, investigasinya sangat komprehensif. Jadi betul-betul untuk mencegah anak ini mengalami penyakit ginjal yang kronis atau penyakit ginjal yang bergejala gitu. Oke, jadi di notes ya, harus rajin untuk diperiksakan urinnya setidaknya 1 tahun sekali dan semoga nantinya bisa menjadi program nasional juga ya dok. Kita harap ya. Kita harap ke depannya supaya anak-anak di Indonesia ini semakin terdeteksinya dengan cepat kalau sampai ada kelainan-kelainan dan akhirnya tidak
semakin memperparah ya dok, Ya, mungkin ya betul. dok ya. Oke. Mhm. Mungkin sebelum kita tutup acara podcast, mungkin boleh saya minta closing statement dulu dok dari dokter dok. Oke, jadi untuk Bapak dan Ibu di rumah untuk menjaga kesehatan anak ginjal Bapak Ibu, maka mari kita melakukan hal yang sederhana saja, minta anak kita semua minum yang cukup, yaitu 1 sampai 1,5 liter setiap 24 jam, kemudian makan makanan yang dimasak oleh ayah dan ibu di rumah ya, makan makanan alami, kembali ke alami, tidak mengkonsumsi makanan cepat saji atau makanan yang mengandung pemanis yang berlebihan begitu. Dan ayo mari kita bersama-sama memulai screening urin anak-anak kita atau kita sendiri ya setiap 1 tahun sekali. Oke, terima kasih banyak. Tentunya kita hari ini dapat banyak sekali insight-insight baru dari dokter ini, spesialis anak, yang sudah menjelaskan nih bagaimana sih untuk menjaga kesehatan ginjal anak. Dan diharapkan semua Sobat Somea yang udah mendengarkan juga semakin aware nih sama kesehatan ginjal anak-anaknya. Nah, untuk Sobat Somea semuanya, terima kasih sudah menonton acara podcast RSIS hari ini. Tentunya jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Serta kalau kalian pengen nih undang expert siapa atau pengen bahas materi tentang apa, boleh langsung komen di bawah. Dan jangan lupa share semua video-video kita supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan pengetahuan yang update terkini dan tentunya langsung dari expert, jadi pasti terpercaya ya dok ya. Iya, amin. Dan apabila ada keluhan atau misalnya bisa menemukan sinyal-sinyal yang tidak baik ya dok ya dari tubuh, mungkin bisa langsung datang ke dokter terdekat atau bisa juga datang ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dok. Iya, ada Karena di divisi sini ginjal. banyak expert-expertnya dengan segala bagian. Dan kami tunggu di Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan jangan lupa untuk selalu menyaksikan RSHS Podcast. Saya Kalia Labita dan di sini ada dokter ini. Ini Undur diri, dadah.